asal Maros, tempat tugas SMA Negeri 5 Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati, mengajar di SMA Negeri 2 Luhut Utara. Perkenalkan, nama saya asal Maret, Kabupaten Kuning, asal sekolah SMP Negeri 1 Maret, Kecamatan Maret, Kabupaten Kuning. Perkenalkan, saya Indra Musyadi, guru biologi di SMA Negeri 16 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati Sain, asal sekolah SMA Negeri 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Aswani, seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Saya berasal dari Sengkang Kabupaten Wajo dan saya bekerja di SMA Negeri 11 Wajo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, nama saya Pak Dwi, asal daerah Moto dan saat ini mengabdi di Kabupaten Luhut Timur, dan saat ini saya mengajar di SMA YTS Sowako, mata pelajaran biologi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mila Karmila, asal daerah saya dari Camba, Kabupaten Maros. Saya bertugas di BIM 3 Tanah Toraja dan di MA Azikra Ulwai Tanah Toraja. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah variasi cara yang dimiliki seseorang untuk mengakumulasi serta mengasimilasi informasi. Menurut De Porter dan Hernaki, gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Sedangkan Corner menyatakan bahwa gaya belajar siswa mengacu pada cara siswa memilih untuk menerima atau memproses informasi baru. Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Jenis-jenis gaya belajar yang dikemukakan oleh De Porter dan Hernaki antara lain gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah cara belajar seseorang dengan mengakses citra visual seperti warna, hubungan, ruang, potret, mental, dan gambar yang menonjol. Ciri-ciri gaya belajar seorang visual yaitu A. Teratur, memperhatikan segala sesuatu. B. Menjaga penampilan. C. Mengingat dengan gambar. D. Lebih suka membaca daripada dibacakan. E. Membutuhkan gambar. Dan F. Mengingat apa yang dilihat. Saya akan menjelaskan tentang gaya belajar auditori dan kinestetik. Gaya belajar auditori atau auditory learners mengandalkan pada pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi atau pengetahuan dalam mengingat dan memahaminya. Adapun ciri-ciri gaya belajar auditori, yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat.
Yang kedua, senang mendengarkan. Ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. 4. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. 5. Pandai menirukan nada ataupun irama suara. Yang keenam, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Yang ketujuh, biasanya merupakan pembicara yang fasih. Dan yang kedelapan, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Gaya belajar kinestetik atau kinesthetic learners. Gaya belajar ini mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu untuk mendapatkan informasi tertentu agar mudah mengingatnya. Adapun ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktik. 2. Kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. 3. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. 4. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang kelima, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Haja Andi Martiani SPD, asal SMP Negeri 1 Mare, akan melanjutkan presentase dari teman sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pengertian multiple intelligence. Multiple intelligence adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, menyelesaikan masalah, memperoleh pengetahuan, mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif, serta menggunakan masa lalu untuk mewujudkan suatu perubahan dalam diri ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, multiple intelligence secara umum dipahami pada dua tingkat kecerdasan, yakni yang pertama, kecerdasan sebagai suatu kemampuan untuk memahami informasi yang membentuk pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua, kecerdasan sebagai kemampuan untuk memproses informasi sehingga masalah-masalah yang kita hadapi dapat dipecahkan atau disebut juga dengan problem solve, dan dengan demikian pengetahuan pun bertambah. Selanjutnya, menurut Howard Gardner pada tahun 1983 mengemukakan teorinya tentang 8 jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama ada kecerdasan spasial, kemudian yang kedua kecerdasan linguistik, yang ketiga kecerdasan interpersonal, yang keempat kecerdasan musikal, yang kelima kecerdasan naturalis, yang keenam kecerdasan kinestetik, yang ketujuh kecerdasan interpersonal, dan yang kedelapan itu kecerdasan logis. Salah satu kecerdasan yang diungkapkan oleh Howard adalah yang pertama yaitu kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kecerdasan orang yang berhubungan dengan citra dan gambar. Ciri-ciri orang spasial antara lain: 1. Memberikan gambaran visual yang jelas ketika menjelaskan sesuatu. 2. Mudah membaca peta atau diagram. 3. Menggambar sosok orang atau benda persis aslinya. 4. Senang melihat film, slide, foto, atau karya seni lainnya. 5. Sangat menikmati kegiatan visual, seperti teka-teki atau sejenisnya. Dan yang keenam, suka melamun dan berfantasi seni. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Saya alihkan kepada teman selanjutnya. Terima kasih. 2. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan seseorang dalam kata-kata. Ciri-ciri orang linguistik verbal antara lain, suka menulis kreatif, suka mengarang kisah khayal atau menceritakan lelucon, sangat hafal nama, tempat, tanggal atau hal-hal kecil, membaca di waktu senggang, mengeja kata dengan tepat dan mudah, suka mengisi teka-teki silang, menikmati dengan cara mendengarkan, unggul dalam mata pelajaran bahasa, membaca, menulis, dan berkomunikasi. 3. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan seseorang lewat komunikasi dengan orang lain. Ciri-ciri orang interpersonal antara lain, mempunyai banyak teman, suka bersosialisasi di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya, banyak terlibat dalam kegiatan kelompok di luar jam sekolah, berperan sebagai penengah ketika terjadi konflik antar temannya, berempati besar terhadap perasaan atau penderitaan orang lain, sangat menikmati pekerjaan mengajari orang lain, berbakat menjadi pemimpin dan berprestasi dalam mata pelajaran ilmu sosial.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawati Sain akan melanjutkan pembahasan macam-macam multiple intelligences atau kecerdasan ganda. Yang keempat, kecerdasan musikal, di mana kecerdasan musikal adalah kecerdasan seseorang dalam irama dan melodi. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan musikal antara lain: pertama, suka memainkan alat musik di rumah atau di sekolah. Kedua, mudah mengingat melodi atau lagu. Ketiga, lebih bisa belajar dengan iringan musik. Keempat, bernyanyi atau bersenandung untuk diri sendiri atau orang lain. Yang kelima, mudah mengikuti irama musik. Keenam, mempunyai suara bagus untuk bernyanyi. 7. Berprestasi bagus dalam mata pelajaran musik. Selanjutnya, kecerdasan multiple intelligence yang kelima adalah kecerdasan naturalis, di mana kecerdasan naturalis merupakan kecerdasan seseorang dalam alam. Kecerdasan naturalis disebut cerdas alam karena sangat peka terhadap perubahan dalam lingkungan. Ciri-ciri kecerdasan naturalis antara lain: pertama, suka dan akrab pada berbagai hewan peliharaan. Yang kedua, sangat menikmati berjalan-jalan di alam terbuka. Yang ketiga, suka berkebun atau dekat dengan taman dan memelihara binatang. Keempat, menghabiskan waktu di dekat akuarium atau sistem kehidupan alam. 5. Suka membawa pulang serangga, daun, bunga, atau benda alam lainnya. 6. Berprestasi dalam mata pelajaran IPA, biologi, dan lingkungan hidup. Seorang guru harus mempunyai pengetahuan tentang kecerdasan siswa melalui ciri-ciri kecerdasan yang ditunjukkan oleh siswa, diantaranya beberapa yang dijelaskan oleh teman sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang keenam, poin keenam tentang kecerdasan badan, dan poin ketujuh kecerdasan interpersonal. Kecerdasan badan atau kinestik jasmani adalah kecerdasan seseorang melalui gerak fisik. Ciri-ciri orang kinestetik diantaranya: A. Banyak bergerak ketika duduk atau mendengarkan sesuatu. B. Aktif dalam kegiatan fisik seperti berenang, bersepeda, hiking, atau skateboard. C. Perlu menyentuh sesuatu yang sedang dipelajarinya. D. Menikmati kegiatan melompat, lari, gulat, atau kegiatan fisik lainnya. Dan yang terakhir, E, adalah memperlihatkan keterampilan dalam bidang kerajinan tangan seperti mengukir, menjahit, dan memahat. Yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan secara reflektif. Ciri-ciri orang yang interpersonal antara lain: A. Memperlihatkan sikap independen dan kemauan yang kuat. B. Bekerja atau belajar dengan baik seorang diri. C.
memiliki rasa percaya diri yang tinggi. D. Banyak belajar dari kesalahan masa lalu. E. Berpikir fokus dan terarah pada pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, F adalah banyak terlibat dalam hobi atau proyek yang dikerjakan sendiri. Hidrosepalus itu seperti biasa ada dengan kepala yang besar, itu dilengkapi dengan isi kepala yang berisi cairan ya. Jadi cairan yang ada dalam kepalanya, kemudian ini adalah mikrocephalus, lebih kecil kepala daripada badan. Itu. Nah, sedangkan osteoporosis itu adalah gangguan yang terjadi pada otot-otot atau persendian. Nah, misalkan biasa keseleo atau apa dan lain sebagainya seperti itu. Kecerdasan matematika logis adalah kecerdasan seseorang dengan penalaran, berpikir dengan pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual, dan pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Adapun ciri-ciri orang matematika logis antara lain, yang pertama adalah menghitung problem aritmatika dengan cepat, ya bahkan di luar kepala. Jadi aritmatika ini adalah konsep dasar bilangan, misalnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya suka mengajukan pertanyaan yang sifatnya analis, di mana ketika dia memberikan atau mengajukan suatu pertanyaan, maka kita butuh menganalisis untuk menemukan jawabannya. Kemudian yang ketiga adalah ahli dalam permainan catur. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa permainan catur ini bukan hanya memenangkan pertandingan saja, tetapi lebih kepada bagaimana mengatur strategi, bagaimana mengatur pertahanan, bagaimana pola penyerangan, bagaimana menaklukkan raja, dan seterusnya. Dan ini tentu dimiliki oleh orang yang mempunyai kecerdasan matematika logis. Kemudian yang keempat adalah mampu menjelaskan masalah secara logis, bahwa orang yang mempunyai kecerdasan matematika logis ketika dia menyampaikan sesuatu itu penyampaiannya sangat jelas, ya apa yang dia sampaikan, runtutan masalahnya,
penyelesaian masalahnya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah suka merancang eksperimen untuk membuktikan sesuatu. Jadi ketika dia menemukan satu masalah, maka dia selalu merancang eksperimen, membuat hipotesis, melakukan percobaan, kemudian mengolah datanya sampai akhirnya mendapatkan satu pembuktian terhadap hipotesis yang dia buat. Kemudian yang terakhir adalah menghabiskan waktu dengan permainan logika, diantaranya adalah teka-teki dan mungkin juga berprestasi dalam matematika. Berikutnya, pentingnya pemahaman gaya belajar bagi para guru. Jadi guru merupakan seorang yang menghantarkan peserta didik menuju kesuksesan. Oleh karena itu, setiap guru harus memahami gaya belajar peserta didiknya atau siswa yang dia ajar. Pengetahuan gaya belajar para guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang bersifat multi indrawi, yang melayani sebaik mungkin kebutuhan individual setiap siswa. Dengan memanfaatkan konsep keragaman dan menerima gaya belajar mereka, maka para guru menjadi lebih efektif dalam menentukan strategi belajar dan mengajar, dan murid akan menjadi pelajar yang lebih percaya diri dan lebih puas dengan kemajuan belajar mereka. Nah, tentunya tidak lepas dari diagnostik seorang guru untuk mengetahui lebih dalam gaya belajar yang dimiliki setiap peserta didiknya. Dan tentunya kita pahami bersama bahwa dalam kelas itu keragaman yang dimiliki oleh siswa itu sangat terlihat jelas. Maka dibutuhkan diagnostik yang tepat dan pemberian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang cara-cara mengajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Seorang guru harus memiliki pengetahuan dalam metode mengajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Untuk siswa visual, mereka belajar dengan berfokus pada penglihatan, sehingga cara mengajar untuk siswa visual yaitu gunakan video dan gambar yang menarik. Anak-anak, apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata biologi? Apakah hewan, tumbuhan, manusia, atau makhluk halus? Yuk kita belajar bersama agar kalian tidak gagal paham. Kemudian, motivasi siswa untuk membuat peta konsep saat membuat catatan. Dan motivasi siswa untuk menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Dan yang terakhir, pada saat menyajikan informasi, guru harus berdiri dengan tenang. Untuk siswa auditori, gaya belajar siswa auditori berfokus pada pendengaran. Jadi, cara mengajar untuk siswa auditori yaitu gunakan variasi vokal pada saat menyampaikan materi, seperti pada video berikut ini. Dingin sekali ya di tempat ini. Kira-kira tempat ini ekosistem apa ya? Betul sekali, ini adalah ekosistem taiga. Jadi, suhu pada ekosistem taiga sangat dingin atau sangat rendah pada musim dingin. Sehingga air tanahnya bisa berubah menjadi es hingga kedalaman 2 meter. Masya Allah. Lalu, gunakan pengulangan dengan cara meminta siswa untuk mengulangi kembali konsep kunci. Sekarang, siapa yang bisa mengulangi nama planet mulai dari terdekat dari matahari sampai terjauh dari matahari? Coba angkat tangan. Oke, silakan Salsa. Oke, kasih aplaus dulu untuk Salsa. Selanjutnya, satu orang lagi. Siapa bisa ulangi? Oke, silakan.
Kemudian, meminta siswa untuk menyanyikan konsep kunci. Dan yang terakhir adalah gunakan musik sebagai aba-aba untuk kegiatan rutin, seperti pada video berikut ini. Untuk siswa kinestetik, gaya belajar siswa kinestetik biasanya menyukai pelajaran yang banyak gerakan. Jadi, cara mengajar untuk siswa kinestetik yaitu gunakan alat peraga saat mengajar untuk menimbulkan rasa ingin tahunya. Berikutnya, peragakan konsep sambil meminta siswa untuk mempelajari konsep yang telah dijelaskan, seperti pada kegiatan praktikum. Dan yang terakhir, mengajak siswa ke tempat yang berhubungan dengan materi yang ada di pelajaran. Misalnya, pada pelajaran biologi, kita bisa membawa siswa untuk mengunjungi pantai sehingga mereka bisa mengamati spesies-spesies yang ada di pantai maupun yang ada di laut secara langsung. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.